Shalom, selamat siang menjelang sore, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya dapat live jumpa kembali kepada anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun berada, baik di udara, baik di darat, baik di ladang, dimanapun berada. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus itulah yang menaungi kita, yang tinggal di dalam kita, sehingga kita berjalan di dalam kekuatan kuasa Allah yang Maha Tinggi, sehingga kita beroleh kemenangan dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah dan kita menjadi pemenang dalam segala keadaan, sebab Roh Allah yang tinggal di dalam kita turut bekerja memampukan kita mengerjakan segala yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita ada pada hari ini, semuanya itu anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, itu bukan karena kekuatan atau karena gagah kita, semuanya itu adalah karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan. Saudara terkasih, pada hari ini saya bersuka cita, saya bersyukur, saudara terkasih, sebab apapun yang terjadi di dalam hidup ini, saudara terkasih, Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turut bekerja dan selalu memberkati, selalu melindungi, selalu menyertai. Tidak pernah kita ditinggalkan, dibiarkan untuk melakukan segala sesuatu sendirian, tetapi Ia senantiasa memberkati dan senantiasa rahmatnya, anugerahnya tercurah, dan kuasanya melakukan mujizat-mujizat, sehingga kita, saudara terkasih, beroleh kemenangan, tidak kekurangan satu apapun, sebab Allah Tuhan kita menyertai kita. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, kita anak-anak Tuhan jangan lepas dari persekutuan dalam doa, persekutuan dengan Tuhan dalam firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Saudara terkasih, senantiasa terkoneksi dengan Tuhan melalui doa, melalui firman-Nya, dan kita, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, saudara terkasih, kita harus mengikut campurkan Tuhan dalam segala apapun, dan kita harus sadar, saudara terkasih, kita harus sadar
Jangan kita sampai jauh, jangan kita sampai lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu semua seizin Tuhan, semuanya sepengetahuan Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan kita harus sadar dan kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kita harus membaca firman Tuhan agar kita terkoneksi dengan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita dengan membaca firman Tuhan, kita membuka hati menerima Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk bertahta di hati, di hidup kita, untuk menerangi hati kita yang gelap, pikiran kita yang buta dan sempit, yang kalau tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, oleh Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, maka yang masuk adalah perkara-perkara yang ada di dunia ini, perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara jasmani, kedagingan, keangkuhan, dan kemegahan diri, kesombongan, saudara terkasih, yang membuat kita jauh daripada hadirat Allah. Sebab hanya di hadirat Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh mendapat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kelegaan. Di luar daripada hadirat Tuhan, saudara terkasih, kita menjadi kering, kita menjadi layu, dan kita menjadi buta, dan kita menjadi, saudara terkasih, seperti tanah yang kering, yang tidak berair, sehingga kita mengalami berbagai-bagai duka cita. Sebab firman Allah berkata, damai sejahteraku kutinggalkan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diberikan dunia. Sebab itu jangan gelisah hatimu, saudara terkasih. Sebab itu marilah kita, anak-anak Tuhan, jangan menjauh dari firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa, dalam penyembahan, dalam pujian, dan selalu bersyukur apapun keadaan kita. Jika kita mengalami bermacam-macam pencobaan, beban kehidupan, saudara terkasih, jangan takut, sebab Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pada saat ini saya mau berbincang-bincang, saudara terkasih, jika kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengikut Yesus Kristus Tuhan, kita harus menderita, saudara terkasih. Kita harus menderita. Sebab saudara terkasih, jika kita kalau tidak mengerti bahwa mengikut Yesus Kristus Tuhan itu menderita, saudara terkasih, bukan kita mengikut Yesus Kristus Tuhan itu diberkatin senantiasa, saudara terkasih. Tetapi mengikut Tuhan, kita harus memberitakan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan,
kita melayani Tuhan, saudara terkasih. Sebab mengikut Tuhan kita harus menyangkal diri kita. Kita harus menyalibkan, memikul salib kita, saudara terkasih. Kita harus menyangkal diri dan memikul salib, hidup menderita. Sebab apa, saudara terkasih? Jika kita kehilangan nyawa, jikalau kita, saudara terkasih, menyayangkan nyawa kita, saudara terkasih, kita akan kehilangan nyawa kita. Tetapi jika kita kehilangan nyawa kita dalam melayani Yesus Kristus, dalam memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus, kita akan mendapatkannya kembali. Untuk apakah, saudara terkasih, jika kita menyayangkan nyawa kita tetapi kita kehilangan nyawa kita? Dan dengan apakah itu akan digantikan? Semuanya tidak akan dapat tergantikan, saudara terkasih. Karena itu baiklah kita melayani. Pelayanan itu, saudara terkasih, di mana saja kita dapat melayani. Dalam pekerjaan kita melakukannya dengan kasih, melayani dengan penuh cinta, dengan baik, dengan melakukan kebenaran, baik dalam pekerjaan maupun dimanapun, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita beritakan Injil keselamatan dimanapun kita berada, saudara terkasih. Sebab apa, saudara terkasih? Kita harus berkasutkan kerelaan beritakan firman damai sejahtera. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau engkau malu mengakui aku di tengah-tengah orang-orang, dimanapun berada, di tengah-tengah orang-orang berdosa, jika engkau malu menyampaikan Injil keselamatan di tengah-tengah orang-orang berdosa, maka Yesus Kristus Tuhan pun akan malu di saat Ia menyatakan dirinya. Tuhan Yesus pun akan malu terhadap kita. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah kita memberitakan Injil keselamatan dimanapun kita berada, dan senantiasa kita sebagai anak-anak Tuhan jangan suka hanya minum susu, tetapi kita juga harus, saudara terkasih, meningkat. Kita harus makan makanan keras. Kenapa, saudara terkasih? Sebab yang minum susu itu adalah anak-anak balita, di mana anak-anak balita tidak mengerti akan kebenaran, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang panca inderanya telah terlatih sehingga mengerti mana yang baik daripada yang jahat. Seorang yang menjadi mempelai Tuhan itu, saudara terkasih, bukan anak-anak yang minum susu atau anak-anak kecil, tetapi orang yang sudah dewasa, yang sudah makan makanan keras, yang sudah mengalami Yesus Kristus memenuhi di dalam hatinya. Yesus Kristus sudah menjadi pelaku firman, sudah dewasa rohani, saudara terkasih. Sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan,
Kita harus meningkatkan rohani kita. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus pikul salib, menyangkal diri, dan kita harus hidup takut akan Tuhan, melakukan keadilan. Dan jangan kita, saudara terkasih, tidak mau dirugikan. Kita harus menerima jika kita diperlakukan tidak adil, dan kita menerima jika kita diperlakukan atau dirugikan. Saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan harus pikul salib, menyangkal dirinya. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, baiklah kita pada akhir zaman ini kita harus lebih lagi mengerti kehendak rencana Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan lebih lagi, hidup berjalan dalam kehendak Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, pujian, syukur. Saudara terkasih, berjalan dalam hidup ini dalam takut akan Tuhan. Jangan kita, saudara terkasih, sebagai kita anak-anak Tuhan, malah menjauh daripada Tuhan karena lupa, karena meninggalkan Tuhan, sehingga kita terseret oleh segala macam tipu muslihat iblis, oleh pemerintah, penghulu, penguasa gelap di udara, oleh keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan, dan sebagainya, saudara terkasih, sehingga kita tidur dalam dosa, mabuk dalam hawa nafsu, sehingga kita menjadikan kita menjadi anak-anak malam, anak-anak kegelapan. Saudara terkasih, tetapi kita biarlah menjadi anak siang, di mana terang cahaya firman Tuhan selalu menyinari hidup kita. Kita dipimpin oleh firman Tuhan, dan Roh Kudus itu, Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kebangkitan dan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan kita senang terbiasa memakai ketopang keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, dan berkasut kerelaan beritakan firman, dan terima pedang Roh Kudus, ketopang keselamatan, sehingga kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah yang Maha Tinggi, sehingga kita peroleh kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Saudara terkasih, kiranya kita bersukacita, kiranya kita senantiasa bersyukur, dan kita menyembah Tuhan dalam pujian dan syukur kita dalam hadirat Tuhan. Kiranya diberkatilah kita hari ini. Sampai disinilah bincang-bincang santai kita. Diberkatilah kita, baik pekerjaan kita, usaha kita, baik lumbung-lumbung kita, adonan kita, keluar pintu masuk rumah kita diberkati, dijauhkan dari malapetaka atau bencana. Sebab Tuhan yang melindungi kita, menaungi kita, senantiasa menjaga kita, sehingga kita hanya dalam perlindungan Tuhan kita aman. Kiranya diberkatilah kita yang datang di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan yang manis, penghiburan Roh Kudus, itulah yang memenuhi
hidup kita sekarang sampai Maranatha. Dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Shalom.